Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib dan salat isya, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita duduk di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, yang semoga kajian rutin ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang kontinu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai yang dikerjakan oleh hambanya adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus. Amalan yang kecil bahkan sekalipun ketika itu menjadi amalan yang kontinu kita kerjakan, kita istiqomah di dalam melakukannya, maka itu bisa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau amalan itu adalah amalan yang besar. Dan menuntut ilmu salah satu di antara amalan-amalan yang utama, yang memiliki banyak keutamaan, amalan besar yang tentunya dengannya kita harapkan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita malam hari ini, setelah kita membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang adabu tilawatil Quran. Adab-adab yang kita jaga, yang kita disyariatkan, diajarkan untuk menjaganya ketika kita melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang mana membaca Al-Quran ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu amalan yang memiliki banyak keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sering kita dengarkan bahwa siapa yang membaca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, maka dia akan dibalas dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan itu, satu pahala itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Rasulullah SAW mengatakan wala aqulu alif lam mim harf, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi kata Rasulullah SAW alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika seseorang membaca alif lam mim, maka dia sudah mendapatkan 30 pahala. Ya, salah seorang masyayikh pernah mencoba menghitung berapa jumlah huruf di dalam satu lembarnya. Beliau mengatakan itu kurang lebih 200 sampai 300 huruf. Seseorang ketika dia membaca Al-Quran satu lembar, yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukannya, tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk membacanya, itu sama seperti ketika dia membaca 200 sampai 300 huruf. 300 dikali 10 sama dengan 3000 pahala. Ya, 3000 pahala yang tercatat ketika kita membaca per lembarnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya bahwa orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan
bersama dengan para nabi dan para malaikat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan para nabi dan para malaikat. Para ulama menjelaskan kenapa dia dianggap bersama dengan para nabi, karena para nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan wahyunya Allah. Makanya orang-orang yang lancar membaca Al-Quran, dia dianggap sama seperti mereka. Dia akan dikumpulkan bersama dengan nabi dan malaikat. Ya. Dan bukan cuma orang yang mahir membaca Al-Quran saja yang lancar membaca Al-Quran yang juga mendapatkan keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata ketika dia membacanya, wa huwa 'alaihi syaq, bahkan ketika dia membacanya dia sangat kesulitan sekali. Iya. Tasak-tasak ni bacana, merajin ni na baca, sila de pasilega huruf-huruf ia mosing, sama nak bacana, merajin dia na baca, tapi na baca toy, nasabak na poji baca. Ini sama kada ira kada baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia terus membacanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falahu ajran. Dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala karena dia membacanya, dan pahala karena dia terus berusaha untuk membacanya. Ada pahala usaha yang juga dia dapatkan. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang membawa syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Kemarin waktu khutbah kita jelaskan bahwa orang-orang yang soleh yang kita berteman dengannya di dunia, kalau mereka masuk ke surga lalu tidak mendapati kita ada di dalamnya, nasapaki nadina nolongangi, dia kemudian mengatakan, "Rabbana ikhwanuna, ya Rabb kami, teman-teman kami dulunya di dunia, yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Mereka adalah orang-orang yang sholat bersama dengan kami, berpuasa bersama dengan kami, beribadah bersama dengan kami. Kenapa kami tidak melihatnya sekarang di surga? Lalu Allah kemudian mengatakan, "Pergi lihat teman-temanmu, kalau di dalam hati mereka ada sebesar biji 1 dinar saja keimanan di dalam hatinya, maka keluarkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga." Itu namanya syafaat. Syafaat teman yang baik kepada temannya. Nah, Al-Quran ketika dibaca, dia juga nantinya datang membawa syafaat bagi orang yang membacanya. Bisa jadi nantinya ada orang-orang yang sebenarnya di neraka, lalu kemudian Al-Quran datang. Al-Quran mengatakan kepada Allah, membelanya. Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, dia membaca saya siang dan malam. Dia membaca saya siang dan malam. Dia suka dan cinta membaca saya." Maka kemudian Al-Quran menjadi syafaat untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-Quran menjadikan orang menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Perhatikan sabda Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajarinya. Orang yang mempelajarinya apakah mesti pintar? Ada orang yang tidak pintar-pintar, tapi dia mempelajarinya, dia berusaha untuk mempelajarinya, dia sudah bisa masuk di dalam hadis tadi sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia mempelajarinya meskipun belum pintar-pintar. Kata Rasulullah, "Khairukum," sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Dan yang mengajarkannya.
profesi yang menurut sebagian kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah profesi yang dianggap remeh, yang dipandang sebelah mata. Kalau kita tanya anak kita misalnya, lalu kemudian kita tanya kepadanya, apa cita-citamu nak? Lalu kemudian dia mengatakan, saya mau jadi guru ngaji. Kira-kira bagaimana perasaannya orang tuanya? Orang tuanya yang hidup di zaman yang semuanya memandang materi sebagai sebab satu-satunya untuk memuliakan seseorang di dunia, atau kebanyakan di antara orang menganggapnya seperti itu. Seandainya anak kita mengatakan, cita-cita saya nanti Pak mau jadi guru ngaji, yang sebagian di antara kita mengatakan, jangan nak, kalau bisa cari pekerjaan yang lain. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan itu adalah pekerjaan yang menjadikan orang menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kalau kita tidak bisa mengajari semua orang, maka minimal kita mengajari anak-anak kita. Dan satu di antara yang ulama kita wanti-wanti jangan sampai surah itu diajarkan oleh orang lain adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kalau bisa anak kita jangan diajari oleh orang lain surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat itu yang selalu dia baca ketika dia salat. Jangan sampai anak-anak kita diajar sama orang lain surat Al-Fatihah ini. Karena itulah nantinya yang akan dia baca terus di dalam salat mereka. 5 kali sehari semalam. Itu kalau hanya salat wajib nih. Kalau dia juga salat sunnah, maka berapa besar pahala yang akan kita dapatkan setiap anak kita membacanya. Karena kita yang mengajarinya membaca Al-Fatihah ini. Al-Quran menjadikan apapun yang berhubungan dengannya menjadi sesuatu yang mulia. Ramadan jamaah sekalian, itu bulan yang biasa-biasa saja dulu. Hanya 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena Ramadan disitulah diturunkan Al-Quran. Kertas-kertas yang kita lihat, yang sering kita tulis, itu adalah kertas-kertas yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika di kertas itu dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan menjadi sebuah mushaf, Rasulullah bahkan mengatakan tidak boleh disentuh kecuali seorang dalam keadaan sudah berwudu. Dimuliakan. Quran tidak boleh diletakkan di lantai. Quran tidak boleh dimasukkan ke WC. Dimuliakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Nah, bagaimana ketika yang berhubungan dengannya adalah manusia? Bagaimana kalau yang berhubungan dengannya adalah manusia? Sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai sahabat yang sangat mencintai Al-Quran, yang sangat senang membaca Al-Quran. Dan ini dikenal oleh banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi Ubay, dan kemudian beliau SAW mengatakan, Innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an. Sungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan untukmu Al-Quran. Dan riwayat lain dikatakan, inni umirtu an aqra'a 'alaika surat Al-Bayyinah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Siapa yang menyuruh Rasulullah untuk membacakan kepada Ubay? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Ubay mendengarkan itu, Ubay kemudian mengatakan, Allahu sammani lak. Apakah Allah menyebutkan namaku ketika dia menyuruhmu? Apakah Allah mengatakan bacakan kepada Ubay? Allah mengatakan dan menyebut namaku? Rasulullah SAW mengatakan, Allah sammakali. Allah menyebut namamu ketika menyuruhku. Ubay langsung menangis. Kenapa? Ubay seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditahu namanya. Kalau kita ketemu Pak Bupati misalnya, Pak Bupati langsung tahu nama tak? Pak Takdir,
Ya. Bagaimana perasaannya kira-kira? Bagaimana kalau yang ketemu sama kita gubernur di jalan tiba-tiba, Pak Takdir, bagaimana kabar Pak? Bagaimana kalau yang ketemu sama kita Ibu Menteri misalnya, yang tiba-tiba ramah mengatakan, Pak Takdir. Bagaimana kalau yang bertemu dengan kita adalah presiden misalnya, lalu kemudian mengatakan, Pak Takdir ini, iya, dia tahu nama kita. Bagaimana kira-kira perasaannya Pak Takdir? Yang bilang biasa-biasa saja. ASNK itu tentunya senang. Iya. Ini yang mengetahui Ubay siapa? Yang mengenal Ubay siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap Al-Quran. Dia menjadi orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini jamaah sekalian, jamaah yang sekarang ini ramai, saya mungkin cuma hafal beberapa nama saja. Ada beberapa nama yang saya tidak hafal. Tapi boleh jadi nama-nama yang saya tidak hafal itu adalah nama-nama yang dihafal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mencintai Al-Quran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Makanya ibrah sebenarnya bukan kita terkenal di dunia ini. Ya, itu biasa-biasa saja. Kalau ada orang yang terkenal di dunia, biasa-biasa, dimuliakan di dunia. Yang menjadi luar biasa adalah ketika kita dikenal di langit. Ketika kita yang mengenal kita adalah Allah dan para malaikatnya. Iya. Dan ini bisa didapatkan, kemuliaan seorang hamba ini bisa didapatkan ketika dia mencintai Al-Quran. Ini beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Ya, baru sebagiannya, belum semuanya kita jelaskan. Dan cukuplah ini menjadikan kita termotivasi agar kita ini menjadi orang-orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sebagai orang-orang yang mengajukan Al-Quran, tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, ya Rabb, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran menjadi satu hal yang teracungkan. Iya. Handphonenya mengkilat, kendaraannya mengkilat, motornya mengkilat, mobilnya mengkilat, sementara Al-Qurannya berdebu di lemarinya. SMS yang selalu ada, WhatsApp selalu dibaca. Iya. Surat-surat kabar, iya, apapun dibaca, tetapi Al-Quran tidak pernah dia baca. Menjadikan Al-Quran menjadi satu hal yang terabaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita tadi jelaskan beberapa di antara keutamaan yang semoga dengan keutamaan ini kita termotivasi untuk punya kepedulian terhadap Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ketika dia dibaca, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengingatkan kepada kita bahwa ada adab-adabnya. Ada hal-hal yang mesti kita jaga ketika kita ingin membaca Al-Quran ini. Yang pertama adalah Al-wudu. Dan ada dua hukum yang terkait dengan wudu ini. Yang pertama, hukum menyentuhnya. Begitu juga hukum membacanya. Hukum membacanya, kita disunnahkan untuk tetap berwudu. Ya, kita disunnahkan untuk berwudu ketika kita membacanya. Begitu juga ketika kita ingin menyentuh mushafnya. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Iya. Tidak menyentuh Al-Qur'an siapapun kecuali dia dalam keadaan bersuci. Ya, kecuali dia dalam keadaan berwudu. Nah, ini adab yang pertama yang diajarkan oleh beliau di dalam bukunya. Kemudian yang kedua, istiqbalul qiblah. Boleh membaca Al-Quran menghadap ke arah mana saja, tetapi istiqbalul qiblah, kiblat ini punya atau satu hal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kebanyakannya itu disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat, dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran ini. Boleh kita baca ke arah mana saja,
Tetapi afdalnya kalau kita membacanya ke arah kiblat berdasarkan hadis yang umum dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in sayyidan, sungguhnya segala sesuatu itu punya sayyid, punya tuan. Wa inna sayyidal majalis qibalatul qiblah, dan sungguhnya sayyidnya majlis adalah ketika seseorang menghadap ke arah kiblat. Majelis-majelis Quran, lalu kemudian orang-orang membaca Al-Quran dengan menghadap ke arah kiblat, itu jauh lebih utama dibanding dia menghadap ke arah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah as-siwak, bersiwak ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ya, bersiwak ketika kita ingin membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lil rabb. Siwak adalah pembersih mulut. Ya, satu hal yang bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ingin membaca Al-Qur'an, yang ketika kita membaca nafas kita keluar, maka lebih bagusnya, lebih afdalnya kita membersihkan mulut dulu sebelum kita membacanya. Kemudian yang berikutnya at-tartil ma'a tahsinis shaut bil Qur'an. Membacanya dengan tartil dan memperindah suara ketika kita membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para ulama ketika menjelaskan at-tartil ini, mereka mengatakan at-tartil adalah memberikan setiap huruf haknya. Dan ini minimal yang mesti kita jaga supaya kita dianggap membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Kita memberikan setiap huruf haknya. Ada orang yang ketika dia membaca Al-Quran seperti roket. Ya. Pernah dengar itu kemarin yang kita singgung itu, ada sholat tarawih yang seperti roket. Ya, cepatnya. Pokoknya barusan alhamdulillah tiba-tiba amin. Iya. Itu sudah jelas tidak memberikan setiap huruf haknya. Iya. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang diberikan Alkitab yatlunahu haqqa tilawatihi, dia membacanya dengan benar, dengan hak, dengan benar. Iya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran ini ketika mereka membacanya dengan benar, memberikan setiap huruf haknya. Nah, ini kadar minimalnya. Yang paling afdolnya kita membacanya tidak terlalu pelan dan tidak terlalu cepat. Di setiap ayat kita berhenti, tidak menyambung-nyambungnya, dengan memperhatikan agar kita memberikan setiap huruf haknya ketika kita membacanya. Fa dibaca fa, zal dibaca zal, ha dibaca ha, kha juga seperti itu. Ya, tidak disamakan semuanya, memberikan setiap huruf haknya. Memberikan setiap huruf haknya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an ini dengan tartil. Iya. Dan memperbaiki suara ketika membacanya, memperindah suara ketika kita membacanya. Iya. Dari Ibnu Hurairah, iya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin husnas saut bil Qur'an yajhar bihi." Tidak ada satu hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk nabinya yang sama seperti Allah mengizinkan untuk nabinya, melebihi suara yang diperindah ketika seseorang membaca Al-Quran dan dia menjaharkannya ketika dia membacanya. Dia menjaharkannya ketika dia membacanya. Iya. Jadi diperindah suara, dan di dalam satu riwayat dikatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak yataghanna. Yataghanna kalau diterjemahkan itu artinya yang tidak melakukan. Tetapi ulama kita mengatakan melakukan di sini bukan lagu-lagu yang seperti kita dengarkan irama-irama, bukan itu maksudnya.
Iya, bukan itu maksudnya. Tetapi menjaga hukum-hukum tajwidnya. Kalau panjang ya dipanjangkan, kalau pendek yang dipendekkan. Dan tidak terlalu takalluf di dalam irama ini. Karena jangan sampai menjaga irama lalu kemudian ya tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid di dalamnya ketika membacanya. Ya, karena lagunya mau ditonjolkan sampai akhirnya yang pendek menjadi panjang, yang panjang menjadi pendek. Iya, tidak seperti itu. Ya, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak yang terkenal sebagai sahabat-sahabat yang indah bacaan. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, yang disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW senang untuk keluar malam melihat sahabat-sahabatnya, keadaan-keadaan sahabatnya. Sampai suatu malam beliau lewat di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari yang waktu itu beliau sedang sholat lail dengan membaca Al-Quran. Beliau mendengarkannya dan sangat khidmat ketika mendengarkannya. Di pagi hari beliau bertemu dengan Abu Musa. Beliau mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Laqad utita mismaran min mazamiri ali Daud." Sesungguhnya kamu sudah diberikan suara yang indah seperti suara-suara keturunannya Daud. Daud ini nabi yang sangat indah suaranya. Iya, saya mendengarkanmu tadi malam dan suaramu sangat indah. Seakan-akan kamu diberi suara seperti keluarganya Daud. Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, seandainya saya tahu kamu mendengarkan saya ya Rasulullah, lahabbartuhu laka tahbira, maka saya akan memperindah lagi, membaguskan suara saya lagi, menyajikan bacaan yang lebih bagus dibanding yang kamu dengar tadi malam. Nah, ini tidak dinafikan oleh Rasulullah, ini tidak dibantah oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa memperindah bacaan itu satu hal yang disyariatkan. Memperbagus suara adalah satu hal yang disyariatkan. Jangan ketika membaca Al-Quran sama seperti membaca Quran. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak. Diperindah bacaan itu. Diperindah, diusahakan untuk memperbagus bacaannya. Dan ulama kita mengatakan, perhatikan ini, orang yang memperindah bacaannya dengan tujuan agar suaranya dipuji itu tercela. Tetapi orang yang memperindah bacaannya, memperbagus suaranya, mempercantik bacaannya ketika dia membaca Al-Quran dengan tujuan agar orang-orang senang mendengarkan Al-Quran, menjadi khusyuk ketika mendengarkannya, maka itu tidak mengapa. Dan inilah yang disebutkan tadi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan, seandainya saya tahu kamu mendengarkannya, artinya dia ingin agar Rasulullah semakin mendengarkannya, karena Rasulullah senang mendengarkannya. Bukan tujuannya agar suaranya lah yang dipuji, bukan, tetapi agar Rasulullah semakin mendengarkan Al-Quran yang memang beliau senang mendengarkannya. Maka beliau mengatakan, lahabbartuhu tahbira, saya akan lebih memperindah lagi bacaan itu. Bukan tujuannya agar suaranya lah yang semakin dipuji, wallahu a'lam. Dan ulama kita menjelaskan bahwa maqamat, irama-irama yang terdapat di dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu sebenarnya dimakruhkan untuk sengaja dipelajari. Dimakruhkan untuk sengaja dipelajari dengan tujuan hanya untuk menonjolkan irama-irama itu. Tetapi kalau ada orang yang ketika dia mempelajari membaca Al-Quran, dia mendengarkan seorang qari misalnya, karena sering dia dengar akhirnya iramanya mengikut irama itu, maka itu tidak mengapa. Atau ada orang-orang yang ketika dia mendengar sedikit langsung ikut iramanya, maka itu juga tidak mengapa. Tetapi kalau sengaja untuk mempelajarinya, irama-iramanya, apalagi kalau dipaksakan suara ngebas banget, mau tiru misalnya Syekh Sudais yang suaranya melengking, itu dipaksakan, sangat dipaksakan, maka itu tidak ini. Yang afdalnya jangan terlalu dipaksakan. Kalau tidak sengaja mengikut, maka itu tidak mengapa, insyaallah. Nah, ini tartil dengan memperindah bacaan. Kemudian yang berikutnya adalah al-isti'adah. Sebelum kita membaca Al-Quran,
Sebelum kita membacanya, kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Ya, dari syaitan yang dirajam. Kemudian at-tilawah bil khusyuk. Tilawah dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa, khusyuk, berusaha untuk tenang, ya, berusaha untuk menghadirkan hati di dalam ayat-ayat yang kita baca, memahami maknanya. Ya, Hudzaifah mengatakan bahwa ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tahu ra'aitahu yakhshallah." Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling indah bacaannya ketika membaca Al-Quran adalah dia yang ketika kamu mendengarnya membaca Al-Quran, kamu kemudian menyadari bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ketika dia membaca Al-Quran, ya betul-betul dia membantu kita untuk khusyuk ketika kita mendengarkannya. Iya. Dia tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, dia pokoknya bacaannya enak untuk didengar, indah untuk didengar, yang membantu kita untuk khusyuk bahkan ketika kita tidak memahami maknanya. Ketika kita tidak memahami maknanya. Ya, dan ini yang dianjurkan untuk kita lakukan. Dan tidak mesti indah bacaannya, dan tidak mesti bagus bacaannya. Ada orang yang biasa-biasa saja suaranya, beberapa masyayikh kita biasa-biasa bacaannya, beberapa ustaz-ustaz kita biasa bacaannya. Tetapi ketika kita mendengarkannya, ya seakan-akan Al-Quran itu berbicara dengan kita. Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan. Ya tidak mesti dengan, ya bukan patokannya suara yang indah, bacaan yang merdu. Ya bukan patokannya misalnya apalagi irama, tidak. Ada orang-orang yang ketika dia membaca Al-Quran memang, ya kita menyadari bahwa dia adalah orang yang khusyuk ketika dia membacanya. Kemudian doa ketika kita membaca Al-Quran. Doa ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita. Dari Hudzaifah, dia mengatakan bahwa dia sholat di belakangnya Rasulullah ketika Rasulullah qiyamul lail, sholat malam, yang mana Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran di satu rakaat yang beliau lakukan. Satu rakaat. Apa yang beliau baca? Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Berapa juz itu? Satu rakaat ini. Hudzaifah mengatakan, "Kullama marra bi ayat fiha rahmah." Setiap Rasulullah melewati ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang rahmat Allah, iya, maka dia kemudian mengatakan sa'al. Dia meminta, dia berdoa agar Allah merahmatinya. Au ayat fiha adab ista'ad. Dan ketika dia lewat di ayat yang ada azabnya, dia kemudian isti'ad, dia kemudian ista'ad, berlindung kepada Allah dari azab itu. Iya. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Ya, kita meminta kepada Allah atau menghadirkan di dalam hati kita ketika lewat ayat rahmat, kita meminta rahmat Allah. Ketika lewat ayat tentang surga, kita meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat adab tentang neraka, ayat tentang neraka, kita berlindung dari neraka. Iya, seperti itu. Apa ayat rahmat? Ya, siapa yang bisa sebutkan ayat rahmat? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu rahmat itu. Iya, Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Ayat tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Pokoknya kalau dengar kata jannah berarti itu surga. Ya, itu kuncinya. Ya, kalau ada kata nar berarti itu neraka. Itu saja. Oh, berarti neraka yang disebut itu. Minimal itu. Ya, minimal itu yang kita tahu. Jannah berarti surga atau jannat. Kalau itu berarti surga. Nar berarti neraka. Azab juga seperti itu. Azabnya juga bahasa Arabnya itu azab. Iya, azabnya juga.
Kalau ada kata-kata tentang adab, maka kita berlindung kepada Allah dari adab-adabnya. Minimal itu, kalau kita tidak tahu semua arti dari ayat-ayat yang kita baca. Kemudian an la yakhtim al-Qur'an fi aktsar min 40 yawman. Iya. Tidak mengkhatamkan Al-Qur'an lebih cepat dari 40 hari. Lebih cepat dari 40 hari. Abdullah bin Amr bahkan sedikit lebih cepat dari itu. Abdullah bin Amr pernah atau diketahui oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat cepat mengkhatamkan Al-Quran, karena memang beliau adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, Iqra fi syahr. Bacalah dan jangan tamatkan lebih cepat dari 1 bulan. Tetapi Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya bisa menamatkan lebih cepat dari itu. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, kalau begitu Iqra fi 20. Kalau begitu jangan tamatkan lebih cepat dari 20 hari. Tapi Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari itu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, Iqra fil 10 atau fi 10. Tamatkan dan jangan lebih cepat dari 10 hari. Tetapi Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Ya Rasulullah, saya masih sanggup untuk menamatkan lebih cepat dari itu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, Iqra fi 7 wa la tazid ala dzalik. Tamatkan jangan lebih cepat dari 7 hari. Dan jangan tambah lagi. Cukup 7 hari saja. 7 hari saja. Itu yang paling cepat untukmu, jangan ditamatkan. Dan Rasulullah mengatakan, la yafqah man qara al-Qur'ana fi aqallin min 3. Tidak akan paham apa yang dibaca orang-orang yang menamatkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Lebih cepat dari 3 hari. Dan secara umum Rasulullah tadi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fi 40. Tamatkan Al-Quran dan jangan lebih cepat dari 40 hari. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga berusaha memahami maknanya. Harus naik tingkat jemaah sekalian. Baca Al-Quran. Segera kontak Haji Pokdi. Kalau ada yang belum lancar. Yang sudah lancar harus naik kelas. Harus naik kelas. Perbaiki tajwidnya. Kalau sudah bagus tajwidnya, harus naik kelas. Berusaha memahami maknanya. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kita tidak tahu artinya itu yang kita baca itu. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, kita belum tahu artinya apa itu as-samad. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun membaca Inna a'tainakal kautsar, kita tidak tahu apa artinya itu al-kautsar. Harus naik kelas. Rasulullah tadi melarang agar kita tidak terlalu cepat mengkhatamkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya ketika kita membacanya, kita juga berusaha memahami makna-maknanya, artinya yang terkandung di dalamnya. Harus naik kelas jemaah sekalian. Salah satu bentuk hajrul Quran itu, mengacuhkan Al-Quran yang tadi kita sebutkan di dalam ayat itu adalah kita hanya membacanya dan tidak memahami maknanya. Kita hanya membacanya, hanya sekedar dibaca saja, tidak tahu apa maksudnya. Apa maksudnya? Padahal Al-Quran itu di situ terdapat perintah Allah, di situ terdapat larangan Allah. Ada tuntunan-tuntunan Allah untuk menjalani kehidupan kita ini. Kalau ada orang yang kirim kita surat, jangan sekalian, ada orang yang kirim kita surat pengusaha misalnya. Kita tahu isi surat itu adalah tips-tips atau berisi kiat-kiat yang kalau kita lakukan kita bisa untung 100 juta di dalam penjualan kita misalnya kalau kita berdagang. Atau panen kita bisa berhasil kalau kita lakukan itu, kalau kita petani. Pokoknya sukses di dunia. Tetapi masalahnya surat itu ternyata pakai bahasa Cina. Kira-kira apa yang kita lakukan? Khusus bahasa Cina. Atau minimal kita buka kamus bahasa Cina supaya tahu artinya.
Al-Quran jemaah sekalian, yang dia janjikan bukan keuntungan dunia, keselamatan akhirat. Iya, keselamatan akhirat yang dia janjikan. Iya, masa kita tidak tahu artinya? Apa maksudnya Allah? Ya di dalam surat-suratnya itu, masa kita tidak tahu itu? Harus naik kelas. Iya, harus naik kelas. Jangan cuma sekedar pintar saja. Apalagi yang belum pintar sama sekali membaca Al-Quran. Wah, ini belum terlambat ini. Masih hidup kita ini. Ya, bahkan mungkin masih puluhan tahun kita hidup. Ya, segera kontak Haji Poding atau Haji Jamal, Ustaz Jamal. Ya, beliau insyaallah siap untuk mengajari kita mulai dari awal. Berapa kali pertemuan? 20 kali pertemuan insyaallah lancar. Dan sudah banyak yang membuktikan 20 kali pertemuan insyaallah bisa membaca Al-Quran. Iya. Nah, kita dilarang untuk menamatkan kalau Abdullah bin Amr tadi lebih cepat dari 7 hari. Kalau batas paling ininya tadi 3 hari. Jangan lebih cepat dari 3 hari. Ini berlaku di waktu-waktu biasa, di tempat-tempat yang biasa. Adapun di waktu-waktu yang istimewa yang kita memang dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran seperti di bulan Ramadan, maka tidak mengapa, baca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tamat 1 kali 1 hari, tamat 1 kali 1 hari, tidak apa-apa. Atau ketika kita berada di tempat-tempat yang utama, di depan Ka'bah misalnya, di Masjidil Haram misalnya, di Tanah Haram, di Masjid Nabawi, baca sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keutamaan tempat itu dan keutamaan waktu itu. Selanjutnya, adamul jahar alal akharin. Ketika kita membacanya, kemudian di tempat kita ada orang yang juga beribadah, baik dia juga ikut membaca Al-Quran atau sedang sholat atau sedang berzikir, maka kita dilarang untuk mengangkat suara yang suara itu kemungkinan mengganggunya. Kemungkinan mengganggunya. Di hari Jumat biasanya, terkadang ikhwan membaca Al-Quran. Ya, kalau kita khawatirkan ketika kita baca itu orang yang sholat sunat di belakang kita, di dekat kita, di samping kita, di belakang kita, terganggu dengan bacaan kita. Ya, bisa salah baca ketika dia membacanya lalu mendengarkan juga bacaan kita. Maka kita pelankan suara kita. Umar bin Khattab sangat keras suaranya ketika sholat lain. Rasulullah mengatakan kasih pelan-pelan sedikit suaramu. Abu Bakar pelan sekali suaranya. Rasulullah mengatakan angkat-angkat sedikit suaramu. Iya, seperti itu. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang mengeraskan suaranya, memperdengarkan suaranya ketika membaca Al-Quran seperti orang yang memperlihatkan sedekahnya. Wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Dan orang yang menyembunyikan, memelankan suaranya ketika dia membaca Al-Quran sama seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Beda keutamaannya. Ya, beda keutamaannya. Ya, tentang sedekah Allah Subhanahu wa taala mengatakan intu budus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, memperlihatkannya, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikannya lalu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Ya, jadi tadi memelankannya terutama ketika ada orang-orang yang juga beribadah di dekat kita. Yang selanjutnya, al-kaffu 'anil qira'ah idza sya'ara bin nu'as. Berhenti membaca Al-Quran ketika kita mengantuk. Jangan dipaksakan. Ketika kita mengantuk, maka kita dilarang untuk melanjutkan bacaan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji." Kalau salah seorang di antara kalian bangun salat lail dan ketika dia salat ista'jama al-Qur'an ala lisanihi, lisannya tidak tahu apa yang dia baca. Pokoknya karena ngantuknya dia tidak sadar apa lagi yang dia baca itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan falyattaji. Dia sudah tidak tahu apa yang dia baca, maka hendaklah dia hentikan sholatnya lalu kemudian tidur. Ya, lalu kemudian berbaring dan sebaiknya tidur. Hilangkan ngantuknya itu. Kenapa? Karena boleh jadi dia ingin memuji Allah Subhanahu wa taala tetapi karena ngantuk, lisannya kemudian salah di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kesalahan di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu bisa fatal, merubah artinya.
merubah artinya. Ya, huruf qaf saja ketika berubah menjadi kaf itu bisa salah artinya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang dengan Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita baca illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa anjing yang sehat. Lihat. Ya, jadi bisa fatal. Ya, bisa fatal kesalahannya ketika ya salah huruf-hurufnya. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah talabul qira'ah min husnis saut. Iya. Disunnahkan ya bagi kita untuk meminta orang lain yang bagus bacaannya untuk membacakan kepada kita Al-Qur'an sekali-kali. Ya, untuk membacakan kita Al-Qur'an sekali-kali. Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Kenapa saya membacakan kepadamu sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya juga senang mendengarkannya dari orang lain. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk di antara sahabat yang bagus bacaannya. Rasulullah pernah mengatakan, "Man sarrahu an yaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzil, falyaqra' ala ibnu ummi abad." Siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, seperti Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah meminta ya beliau untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Ketika datang qari misalnya, ketika datang hafiz Quran, ya saya kadang kalau datang ustaz kita di sini dari Talawih, ya seperti saudaranya Ustaz Saifullah Ansar. Ustaz siapa lagi namanya? Siapa? Ustaz Hizbul Ansar, ya hafizahullah. Ya saya persilakan beliau untuk menjadi imam. Saya tidak mau jadi imam kecuali kalau ada beliau. Ya karena memang bacaan beliau indah. Ya sekali-kali juga, ya meskipun saya ada seperti di taklim ini, saya suruh Ustaz kita Ustaz Jamal untuk ya menjadi imam. Ya karena memang seperti itu jemaah sekalian. Kita kadang senang membaca Al-Qur'an, kita juga ya kadang senang kalau dibacakan Al-Qur'an. Nah, ini mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan adab-adab Quran. Adab-adab yang kita beliau sebutkan ini tidak sesuai urutannya dengan yang terdapat di buku. Kalau nanti ada yang buka buku-bukunya, kitabnya tidak sesuai. Saya coba susun sebagaimana atau dari halal yang berkaitan, sama-sama berkaitan. Ya supaya gampang untuk kita amalkan insyaallah. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan, saya tidak tahu kalau masih ada waktu. Masih ada waktu? Sudah lewat? Tidak ada yang ingatkan. Ya kalau sudah tidak ada waktu lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa dipersilakan, kita buka 1-2 pertanyaan ya sambil mencicipi kalau ada yang dihidangkan sama panitia. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.